Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok pertama beranggotakan 4 orang. Yang pertama Hirlena, yang kedua Nur Hafizah, yang ketiga Siti Marhamah Jamilah, dan yang keempat saya sendiri Dina Amelia. Akan mempresentasikan tentang relasi Tuhan, manusia, dan alam dalam pendidikan Islam. Materi pertama akan disampaikan oleh Nur Hafizah, yaitu tentang konsep Tuhan, manusia, dan alam dalam pendidikan Islam. Saya akan menjelaskan tentang konsep Tuhan, manusia, dan alam dalam pendidikan Islam. Yang pertama adalah konsep Tuhan. Konsep Tuhan merupakan konsep yang paling sentral dalam setiap agama. Kita bisa melihat dalam ajaran kita, yaitu Islam, yang mengajarkan sebuah kebaikan. Semisal dia menyantuni anak yatim, kemudian membantu fakir miskin, tidak membunuh, tidak berzina, tidak makan babi, dan tidak berkata bohong. Tetapi ketika ditanya apakah dia percaya kepada Allah, dia menjawab tidak. Nah, saya rasa yang demikian itu tidak bisa dikatakan seorang muslim. Karena konsep sentralnya adalah konsep Tuhan itu sendiri. Atau bisa kita lihat dalam ajaran kita, yaitu Islam, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Kalau kalian berperilaku syirik, maka seluruh perbuatan kalian tidak akan ada nilainya." Nah, dengan demikian, konsep ketuhanan merupakan pondasi yang paling pokok dalam keimanan kita sebagai seorang muslim. Begitu juga dengan agama yang lain. Sebagai makhluk ciptaannya, kita harus berani menerima kenyataan bahwa Tuhan memang ada dalam realitasnya dan wujudnya memang tidak terindra sebagaimana yang kita inginkan. Al-Farabi dalam bukunya yaitu yang berjudul Fushu al-Hikmah membagi wujud Tuhan ke dalam 2 bagian. Yang pertama adalah wajib al-wujud li ghairihi, yaitu wujud yang mukmin, dan yang kedua adalah wajib al-wujud li zatihi, yaitu wujud yang nyata dengan sendirinya. Yang kedua adalah konsep manusia. Konsep manusia dalam Islam terletak pada harkat dan martabatnya. Harkat dan martabat manusia dapat dilihat dari hakikat manusia, dimensi dan potensi yang dimiliki oleh manusia itu sendiri. Hakikat manusia dalam ajaran Islam dapat dibagi menjadi 6. Yang pertama, manusia merupakan ciptaan Tuhan yang paling baik daripada makhluk-makhluk yang lainnya. Sehingga di dalam Al-Quran, surah At-Tin disebutkan dengan sebutan ahsani takwin, dengan arti manusia memiliki derajat yang lebih tinggi secara jasmani dan rohani dibandingkan makhluk ciptaan Tuhan yang lainnya. Dari segi jasmani terletak pada ciptaan fisik dan rupa, dan adapun keunggulan dari segi rohani adalah yang berkekuatan spiritual keagamaan. Karena manusia mempunyai akal dan kalbu. Yang kedua, manusia dalam Islam disebut insan kamil. Yang ketiga, manusia sebagai khalifah di bumi. Yang keempat, dari segi kejadiannya, manusia yang paling bagus. Karena dalam Al-Quran surah Al-Mu'min ayat 12-16 menyebutkan manusia diciptakan dari intisari tanah yang dijadikan nutfah. Yang kelima, manusia adalah makhluk yang berketuhanan. Dan yang keenam, manusia adalah makhluk yang mulia. Nah, yang ketiga adalah konsep alam. Kata alam yang dimaksud di sini adalah alam semesta dan jagat raya, yang di dalam bahasa Inggris disebutkan dengan sebutan universe. Kata ini dialih bahasakan ke dalam bahasa Arab dengan istilah alam. Akan tetapi, penggunaan kata alam ini di dalam Al-Quran untuk menunjukkan jagat raya atau alam semesta tidak tepat. Karena
Kata alam yang digunakan di dalam Al-Quran merujuk pada kumpulan yang sejenis dari makhluk Tuhan yang berakal atau memiliki sifat-sifat yang mendekati makhluk yang berakal. Adapun yang merujuk kepada alam semesta dan jagat raya, Al-Quran justru selalu menggunakan kata as-samawati wal ar wa ma bainahuma. Kata ini mengandung isyarat bahwa di dalamnya mencakup banyak alam yang berbeda bentuk dan hukumnya antara satu dengan yang lain. Dalam konsep penciptaan alam semesta, Al-Quran menggunakan istilah atau tema yang berbeda-beda, antara lain dengan kata khalq, bada'a, dan fatara. Hanya saja ketiga ungkapan tersebut tidak memberikan penjelasan yang tegas apakah alam raya ini diciptakan dari materi yang sudah ada atau dari ketiadaan. Jadi ketiganya hanya menjelaskan bahwa Allah menciptakan alam semesta tanpa menyebutkan dari ada atau tiadanya. Materi kedua akan disampaikan oleh Siti Marhamah Jamilah, yaitu tentang pengertian Tuhan, manusia, dan alam dalam pendidikan Islam. Pengertian Tuhan, manusia, dan alam dalam pendidikan Islam. Pengertian Tuhan. Tuhan dalam pendidikan Islam merupakan sumber ilmu pengetahuan yang diaplikasikan lewat wahyunya yang berupa kauniyah, yaitu nas Al-Quran dan hadis, dan kauniyah alam semesta. Dari Tuhan sumber itu akan membentuk kesatuan kerangka pengetahuan yang integratif, yang dua-duanya berfungsi untuk mengenal Tuhan yang datangnya dari Tuhan itu sendiri. Pendidikan Islam dalam pengkonsepannya harus melalui dasar-dasar tertentu. Dasar pendidikan yang paling utama adalah ketauhidan. Dalam ini yang nantinya akan menjabarkan ke dasar-dasar pendidikan Islam yang lainnya, seperti dasar kemanusiaan, kesatuan, keseimbangan, dan rahmatan lil alamin. Tuhan adalah sebagai tujuan pokok atau akhir pendidikan Islam. Dengan kesadaran tauhid yang benar, maka tujuan pendidikan yang berlandaskan ketuhanan akan menghasilkan individu yang paripurna, yaitu manusia yang baik secara moral dan cerdas secara intelektual, hingga akhirnya ada keseimbangan antara dunia dan akhirat. Pengertian manusia. Manusia secara bahasa disebut juga insan, yang dalam bahasa Arab yaitu nasia, yang artinya lupa. Kata insan dipakai untuk menyebut manusia karena manusia memiliki sifat lupa. Ini menunjukkan bahwa adanya keterkaitan manusia dengan kesadaran dirinya. Manusia dalam pengertian insan menunjukkan makhluk yang berakal, yang berperan sebagai subjek kebudayaan. Dapat juga dikatakan bahwa manusia sebagai insan menunjukkan manusia sebagai makhluk psikis yang mempunyai potensi rohani seperti fitrah, kalbu, akal. Potensi inilah yang menjadikan manusia sebagai makhluk yang tertinggi martabatnya dibandingkan makhluk-makhluk lainnya. Manusia merupakan subjek kebudayaan alam. Pengertian material sebagai yang tampak dalam aktivitas fisiknya. Pengertian alam. Kata alam secara bahasa berarti seluruh alam manusia. Alam di dalam Al-Quran banyak berbicara mengenai penciptaan alam semesta yang diungkapkan dalam bentuk yang bermacam-macam. Al-Quran menekankan bahwa Allah telah menciptakan segala sesuatu, baik yang di langit maupun yang di bumi. Allah pencipta segala sesuatu, itulah sifatnya yang paling besar dan paling nyata, tidak ada pencipta selainnya. Selain pencipta, Al-Quran menyebut sejumlah nama Allah, antara lain Al-Khaliq, Al-Bari, Al-Musawwir, dan Al-Badi. Oleh karena itu, umat Islam sepakat bahwa Allah adalah pencipta dan alam semesta ini adalah ciptaannya.
Al-Quran juga banyak menjelaskan tentang fenomena alam semesta dan ciptaannya yang bisa dilihat dengan mata kepala sendiri, seperti kejadian siang dan malam, matahari, bulan, dan planet-planet. Meskipun demikian, informasi tentang penciptaan alam semesta dalam Al-Quran tidak tersusun secara sistematis, seperti yang dikenal dalam buku ilmiah. Masalah ini tidak terhimpun pada satu kesatuan, tetapi diungkapkan dalam berbagai ayat yang tergelar dalam beberapa surat Al-Quran. Dalam Al-Quran disebutkan bahwa Allah menciptakan alam semesta tidak hanya menggunakan kata khalaqa, tetapi juga menggunakan kata-kata lain seperti za'ala, bada'a, fatara, sana'a, amara, nasyara, dan bada'a, yang arti lahiriahnya sama tetapi maksudnya berbeda. Materi yang ketiga akan disampaikan oleh Hirlena, yaitu tentang relasi Tuhan, manusia, dan alam dalam pendidikan Islam. Relasi Tuhan, manusia, dan alam dalam pendidikan Islam. Relasi Tuhan dan manusia, diantaranya relasi sebagai hamba Allah. Tujuan awal penciptaan manusia ialah mengabdi kepada Allah. Pengabdian manusia kepada Allah disebut dengan ibadah, yang dilakukan dengan penuh kesadaran dan keinginan karena Allah semata, dan sesuai dengan apa yang disyariatkannya. Dalam Islam, terdapat 3 level syariah, yaitu pertama Islam. Islam merupakan level awal dalam tingkatan syariah. Yang kedua iman, ialah level batin yang tidak tampak seperti beriman kepada Allah, yaitu dengan meyakini dan membenarkan dengan hati, pikiran, dan lisan, serta tindakan bahwasanya Allah itu merupakan satu-satunya zat yang patut disembah. Contohnya yaitu menjalankan ibadah salat 5 waktu, menjalankan ibadah sunnah lainnya, menjalankan puasa, menjalankan ibadah haji, umrah, menginfakkan sebagian harta kita di jalan Allah, bersedekah, dan lain sebagainya. Yang ketiga yaitu ihsan. Ihsan merupakan kesempurnaan atau level spiritual yang merangkum dari level-level sebelumnya. Ihsan terbagi menjadi 2. Yang pertama, ihsan kepada Allah. Contohnya seperti melaksanakan kewajiban kita dengan niat semata-mata hanya karena Allah. Yang kedua, ihsan kepada sesama makhluk Allah. Contohnya seperti berbuat baik, saling tolong-menolong, selalu berbuat jujur, karena kita tahu bahwa Allah selalu mengamati dan mengawasi kita kapanpun dan dimanapun kita berada. Relasi manusia sebagai khalifah Allah di muka bumi. Manusia memiliki kapasitas yang paling tinggi dibandingkan dengan makhluk-makhluk lainnya. Kapasitas yang dimiliki manusia cenderung untuk bisa lebih dekat kepada Tuhannya. Manusia juga dikaruniai Allah akal pikiran. Dengan akal pikiran tersebutlah, manusia bisa membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Karena adanya akal pikiran tersebut, maka manusia diberi kewajiban untuk bisa bertanggung jawab atas apa yang diperbuatnya. Dengan kemampuan dan daya yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada manusia, menjadikan manusia mampu menjadi khalifah Allah di bumi. Menjadi khalifah Allah di bumi adalah amanat dari Tuhan yang diberikan kepada manusia, yang mana semua aktivitas dalam menjalankannya bernilai ibadah. Secara garis besar, tugas manusia sebagai khalifah di muka bumi ada 3. Yang pertama, sebagai khalifah bagi dirinya sendiri, seperti menjaga dirinya sendiri, memelihara kesehatan, menghiasi diri dengan akhlak yang mulia, dan lain-lain. Yang kedua, sebagai khalifah bagi masyarakat, yaitu seperti mewujudkan persatuan dan kesatuan umat, saling tolong-menolong dalam kebaikan dan ketakwaan, menegakkan keadilan, dan lain sebagainya. Yang ketiga, sebagai khalifah bagi alam semesta. Contohnya seperti melestarikan alam, mengelola dan memanfaatkannya dengan sebaik-baiknya, serta tidak merusaknya. Selanjutnya, relasi manusia dan alam. Karakteristik dasar manusia yang aktif, kreatif, dan inovatif, serta perannya yang harus diemban sebagai khalifah di muka bumi. Dia harus memperlakukan alam dengan perlakuan yang positif dan afirmatif. Maka sudah jelas hubungan alam dan manusia
merupakan hubungan pemanfaatan alam untuk kemakmuran bersama. Hidup bersama antara manusia dengan alam berarti juga hidup dalam kerjasama, tolong-menolong, dan tenggang rasa. Dengan adanya alam sebagai tempat manusia melakukan aktivitas sebagai manusia, sebab manusia dijadikan khalifah sebagai pemimpin di muka bumi. Maka manusia hendaklah senantiasa mendekatkan diri kepada Allah agar bisa mengemban amanat untuk menjaga dengan segala daya dan upaya yang dimilikinya, dan melestarikan alam yang ada di sekitar kita sebagai bentuk amal soleh untuk masa depan kita di akhirat. Jadi manusia merupakan penerima atau pengelola ciptaan Tuhan, sedangkan alam sebagai sarana manusia berbuat untuk kembali kepada Tuhannya. Sekian presentasi dari kami. Salah dan khilaf mohon maaf. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.